Tuhan yang Maha Kuasa, panjatkan kehendak-Mu, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah? Ada kalanya manusia akan lupa, terlelap di dalam buayan asmara. Jangan percaya tipu daya dunia, tangis dan tawa takkan kekal selamanya. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa, panjatkan harapanku, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mawar Ruselia menyapa pemirsa Sultra TV di rumah dalam acara Serba-Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV. Menjelang berbuka puasa, tentunya kami akan menghadirkan tamu-tamu istimewa dalam program talkshow kami. Dan alhamdulillah sore hari ini sudah hadir di studio Sultra TV seorang tamu yang super istimewa. Beliau adalah Sasmita Sugiyardi yang sudah dikenal sebagai selebgram, influencer, seorang pengusaha wanita yang sukses dan baru saja diberikan amanah menjadi seorang ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Kendari. Hayu langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ketemu lagi dalam suasana yang berbeda di studio Sultra TV. Jadi ini kita agak-agak harus ngatur dikit. Iya ya, harus agak jaim-jaim sedikit gitu ya. Untuk menemani pemirsa Sultra TV di rumah, kita akan berbincang sedikit tentang kiprah seorang Sasmita Sugiyardi. Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Belum ada bolong-bolongnya ya? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah, berarti sehat mudah-mudahan Alhamdulillah. sampai akhir Ramadan. Amin. Sehat terus ya, alhamdulillah. Kecuali kalau nggak halangan teh. Kecuali kalau lagi halangan, itu mah wajar lah ya. Baik, gimana suasana Ramadan tahun ini? Ada yang berbeda dengan tahun sebelumnya? Alhamdulillah, mungkin kalau dengan tahun sebelumnya karena kan tahun sebelumnya lagi parah-parahnya corona kan teh, pandemi. Ya, Nah, pandemi. untuk tahun ini alhamdulillah kita nih para pengusaha udah bisa agak sedikit bernafas karena aturan-aturan pemerintah juga udah mulai-mulai longgar. Terus untuk aktivitas kegiatan kita mencari rezeki juga alhamdulillah udah mulai menuju normal gitu. Menuju normal, alhamdulillah. Nah, kalau selama ini kan masyarakat Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ya, taunya nih Sasmita ini tidak hanya sebagai seorang selebgram, influencer, tetapi atau aktif di berbagai organisasi ya, dan juga sebagai duta UMKM. Tetapi baru-baru ini dilantik atau dikukuhkan juga sebagai ketua HIPMI Kota Kendari. Boleh bercerita sedikit apa sih HIPMI? Mungkin masih asing di telinga pemirsa Sultra TV. Alhamdulillah. Jadi HIPMI itu salah satu organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di mana di organisasi ini memang terkumpul para pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia. Nah, khususnya kalau untuk di Kota Kendari, jadi memang
organisasi ini memiliki bagian-bagian tersendiri teh, dan Sasmita diberi amanah nih untuk memegang di Kota Kendari. Alhamdulillah. Jadi fokusnya atau tanggung jawab dan amanah yang harus dilakukan seorang Sasmita menjadi ketua HIPMI itu apa saja? Berdasarkan visi misi Sasmita kemarin ya itu tadi, pengen menciptakan pengusaha-pengusaha yang baru nih, yang newbie, terus pengen mengubah mindset juga mungkin saudara-saudara saya atau adik-adik kita nih yang baru mulai mau berusaha. Mungkin biasanya kan mindsetnya saya pengen jadi pegawai, saya pengen jadi karyawan, saya pengen pokoknya istilahnya digaji lah, diperintah gitu. Tapi dengan adanya Sasmita menjadi ketua HIPMI, saya pengen ngasih gambaran nih, asik loh jadi pengusaha kayak gitu. Nggak seberat yang kalian pikirkan. Ada cara-caranya kalau seumpama kita tahu formula-formulanya bagaimana untuk menjadi pengusaha yang baik dan bertanggung jawab kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Berarti tepat sekali dengan tema yang akan kita usung dalam talk show kali ini, bagaimana membangkitkan jiwa entrepreneur, membangkitkan jiwa berwirausaha untuk generasi-generasi muda khususnya di Kota Kendari. Nah, terkait dengan hal itu, tadi saya sempat menyimak visi misi Sasmita Sugiyardi ketika dipilih menjadi Ketua HIPMI Kota Kendari. Nah, adakah visi misi tersebut kemudian diwujudkan dalam program-program HIPMI di bawah nakoda seorang Sasmita? Alhamdulillah sih Teh, sebetulnya sebelum menjadi Ketua HIPMI juga udah banyak program yang sudah tercapai gitu. Kayak kemarin kita membantu dan bersinergi bersama pemerintah untuk memajukan pelaku-pelaku UMKM. Ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan sama Sasmita, punya followers lumayan banyak gitu Teh. Nah dengan bantuan media sosial itu Sasmita mempromosikan usaha-usaha pelaku UMKM, terus dengan postingan-postingan Sasmita di media sosial mungkin yang bertema usaha. Nah dari itu banyak pemuda-pemuda atau anak-anak milenial nih yang terinspirasi untuk memiliki usaha seperti itu Teh. Pokoknya apa yang Sasmita milikin sebisa mungkin Sasmita selalu hubungkan nih dengan posisi saya. Anggaplah sekarang Sasmita jadi ketua HIPMI yang tadinya cuma sebagai influencer untuk mempengaruhi supaya orang tertarik. Nah sekarang menjadi ketua HIPMI itu tuh Sasmita kayak kawinkan gitu. Sinergikan gitu ya. Sinergikan. Nah dengan tugas saya yang memang harus memajukan pelaku UMKM atau mengubah mindset tadi yang sesuai visi misi. Nah, alhamdulillah itu sangat memudahkan. Sangat gitu, memudahkan, Masya Allah. Jadi sinergi yang sangat positif ya, di mana Sasmita itu sebagai seorang selebgram, influencer dengan followers yang Masya Allah, dan tentunya diamanahi sebagai ketua HIPMI ini merupakan sinergi yang sangat positif gitu ya, alhamdulillah. Nah, kemudian terkait dengan tema kita bagaimana membangkitkan jiwa entrepreneur untuk generasi-generasi muda. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali stigma ya yang melekat di masyarakat, terutama di generasi muda kita, bahwa lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang ketika memutuskan atau menjadi seorang ASN gitu ya. Nanti ada pensiunnya gitu ya, tenang, tidak usah melakukan apa-apa, nanti datang gaji sendiri. Itu memang sudah melekat sangat kuat. Mereka belum terbuka pikirannya bahwa lebih maksimal kita memperoleh penghasilan atau profit dengan kita menjadi seorang pengusaha gitu. Nah, adakah misalnya yang dilakukan Sasmita untuk bagaimana anak-anak muda, generasi muda sekarang ini bangkit bahwa hayu menjadi menjadi seorang pengusaha itu merupakan pilihan yang sangat bagus gitu? Ya, sebetulnya sih kalaupun ada yang memilih untuk menjadi sah-sah saja, sah-sah saja, itu juga langkah yang baik tentunya. Apalagi sekarang juga banyak teman-teman saya juga yang saya lihat mereka pegawai tapi tetap buka usaha. Nah, itu juga yang kemarin Sasmita campaign gitu. Kalian apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya sekarang tuh sudah bisa jadi pengusaha. Bahkan seorang ibu rumah tangga yang hanya di rumah saja sudah bisa menjadi pengusaha. Betul. Karena kenapa? Adanya kemudahan dunia media sosial atau dunia digital. Benar. Nah, mungkin kalau seperti itu sih biasanya orang yang memilih untuk hal-hal yang nyaman seperti itu karena memang pengennya nyarinya zona aman gitu. Zona aman. Nah, sementara kita pengusaha pada saat memutuskan untuk menjadi pengusaha kita harus
berani. Karena Mengambil kenapa? resiko ya. Di menjadi pengusaha itu resikonya sangat dekat sebetulnya. Tapi kalau seumpama kita konsisten, kita komitmen dengan tujuan kita menjadi sebagai seorang pengusaha, itu pasti hasilnya akan terasa sama dengan Sasmita. Jadi sebelum Sasmita jadi pengusaha juga, memang sebelumnya saya jadi pegawai kantoran teh, pegawai bank malah. Nah, tapi Sasmita punya mimpi yang lebih lagi yang mungkin saya nggak bisa capai hanya dengan gaji karyawan gitu kan. Nah, dengan menjadi pengusaha, alhamdulillah ternyata saya merasakan saya lebih bisa banyak memberikan manfaat. Masya Nah, Allah. sebaik-baiknya manusia kan yang mampu memberikan banyak manfaat untuk saudara kita di luar sana teh. Kayak gitu. Luar biasa ya, karena memang salah satu alternatif kita dalam menghadapi hidup begitu ya, dimana kalau misalnya kita memutuskan untuk jadi seorang ASN atau apapun itu di luar menjadi pengusaha, itu kan persaingannya ketat ya. Kadang yang diterima berapa, kemudian persaingannya sekian banyak, sekian ratus orang gitu persaingan kita. Nah, daripada mungkin kita menjadi stres karena kita tidak mampu menghadapi persaingan itu, lebih baik kita itu menilai diri kita, potensi kita, kira-kira apa sih yang ada dalam diri kita yang bisa dikembangkan, kemudian apa sih passion kita dalam usaha kita, dan tentunya menjadi seorang pengusaha itu adalah berdiri di kaki sendiri ya. Kita yang memutuskan bagaimana usaha kita untuk berkembang dan bagaimana usaha kita untuk sukses ke depannya. Luar biasa sekali. Nah, tetapi terkadang untuk seorang pengusaha pemula ya, untuk anak-anak muda ini selalu terkendala dengan yang namanya modal. Mereka selalu berpikir bahwa memulai usaha itu harus selalu ada modal. Sementara mungkin ada beberapa tips dari Sasmita bahwa tidak melulu soal modal loh kita menjadi pengusaha, banyak alternatif yang bisa memudahkan usaha kita. Silakan. Ya, kalau masalah statement itu mungkin Sasmita sih agak kurang tidak setuju ya Teh, karena kenapa? Memang kita membutuhkan modal, tapi modal di sini menurut mereka tuh modal secara materi. Kita nggak bisa membangun suatu usaha kalau seumpama kita nggak punya uang. Nah, itu yang salah. Modal yang harus dikuatkan atau pondasi yang harus kita pegang di awal itu modalnya niat dulu Teh. Niat yang kuat, terus kemauan. Karena kenapa? Meskipun kita punya modal berupa materi, kalau nggak ada kemauan dan niat, itu nggak akan jalan. Tapi kalau kita nggak punya uang, tapi ada dua modal ini, niat dan kemauan, itu pasti akan jalan. Karena kenapa? Kita bakalan cari cara nih, gimana sih caranya supaya saya bisa punya modal, kayak gitu. Itu yang modal awal. Nah, contoh, banyak yang orang bilang, enak sih kamu ngomong karena kamu kan basic keluargamu memang sudah berada. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu kalau seumpama kita ini dari benar-benar dari nol Teh. Dari nol kayak ya. gitu. Mau keluarga, mau saya pribadi pun juga kita benar-benar dari bawah. Cuma karena alhamdulillah orang tua juga memang pekerja keras, dan itu yang saya lihat dari orang tua saya, itu yang saya petik. Dan yang saya pelajari, modal materi itu tidak menjadi landasan utama untuk kita menjadi pengusaha. Karena kenapa? Apalagi sekarang sangat-sangat dimudahkan nih media sosial. Dulu Sasmita nggak ada Teh yang kayak gitu-gitu. Dulu Sasmita sempat usaha 9 tahun itu kita jual es lilin. Nah, 9 tahun Sasmita nggak punya uang dong Teh untuk buka usaha gitu. Tapi yang Sasmita punya, saya punya modal akal, modal fisik yang sehat, alhamdulillah, terus kemauan yang besar. Nah, dengan cara itu dari modal saya nggak punya uang untuk mau bikin es lilin kayak gitu kan. Nah, saya cari cara Teh. Bapak kan pedagang minyak curah waktu itu Teh. Nah, gimana saya menghasilkan uang untuk saya jadikan modal? Jadi jergen minyaknya Bapak waktu itu kan ada sisa-sisa minyaknya Teh. Jadi Sasmita cari kayu, terus pakai busa gitu diikat. Nah, sisa minyak yang di dalam jergen itu Sasmita press sampai dikumpul sampai 5 literan, jergen 5 liter, terus kita panasin kembali. Nah, setelah jernih Sasmita bawa ke pasar. Sasmita jual ke pedagang, alhamdulillah dari situ dapat duit. Nah, untuk jadi modal, ini kita bisa lihat kan dari awal nggak ada uang sama sekali, tapi modalnya itu pemikiran, kemauan dan kreativitas. Nah, dari situ
Sasmita malah dapat modal. Jadi saya nggak setuju kalau seumpama materi di modal untuk di awal. Intinya sih kemauan dulu. Kayak Masya gitu. Allah, luar biasa ya. Mungkin cerita Sasmita menjadi seorang penjual es lilin ya baru sekarang gitu ya. Karena apa? Karena pemirsa Sultra TV di rumah tentunya para followersnya Sasmita baru melihat Sasmita yang sekarang gitu ya. Yang mungkin orang lihat sudah sukses, sudah dengan usahanya yang kokoh, tapi ternyata membangun fondasi usaha Sasmita seperti sekarang itu awalnya dari menjual es lilin, dan ternyata modal itu bukan satu-satunya faktor yang utama ya. Karena kalau kreatif tadi Sasmita sebutkan bagaimana mengumpulkan minyak curah jualan sang ayah gitu ya, kemudian dijual dan menjadi modal untuk bisnis es lilin. Masya Allah, mudah-mudahan sekelumit sejarah yang sangat inspiratif tadi menjadi inspirasi juga buat kita semua, terutama untuk generasi muda yang selalu berbicara pengen usaha tapi selalu nggak bisa, mentok di modal. Padahal tadi disebutkan bahwa yang pertama itu yang paling utama adalah niat dan keyakinan ya. Kemudian kita berkreasi untuk bagaimana mencari modal untuk usaha kita. Masya Allah, luar biasa, sangat inspiratif sekali. Tidak hanya untuk generasi muda sih, untuk saya juga gitu ya. Nah, setelah kemudian belajar di awal bagaimana memulai bisnis es lilin gitu ya, kemudian sampai lambat laun mempunyai beberapa cabang usaha. Itu gimana ceritanya? Tidak ada yang instan dong ya? Nggak ada. Nah, karena kalau usaha es lilin kan itu usia Sasmita 9 tahun teh. Dari Waktu kecil ya? kelas 3 memupuk SD. wirausaha dari SD, Masya Allah. Karena sebetulnya itu keadaan yang memaksa Sasmita untuk menjadi pengusaha waktu itu. Apalagi dengan lingkungan Sasmita yang memang tinggal di pasar, orang tua juga pedagang, jadi kayak aktivitas itu yang Sasmita lihat. Terus terdorong dengan keadaan keluarga juga yang benar-benar masih sangat kekurangan waktu itu gitu Masya kan. Sasmita berpikir saya nggak mau jadi beban orang tua. Nah, bagaimana minimal saya bisa biayain diri saya sendiri dulu lah. Kayak Nyari gitu. jajan gitu ya saat itu. Nyari jajan, dan ternyata bukan cuma jajan. Maksudnya alhamdulillah dari usaha dan manajemen keuangan waktu itu Sasmita bisa biayain sekolah dari SD sampai kuliah sendiri tanpa minta bantuan sama orang tua. Nah, banyak biasa teman-teman yang bilang, kamu sih enak Mit, mau buka usaha apapun tinggal minta sama orang tua. Padahal ini nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Rp1 pun alhamdulillah sampai sekarang Sasmita nggak pernah minta uang sama orang tua. Dan alhamdulillah bisa bertahan dengan usaha yang halal, dengan pekerjaan yang halal. Dan mungkin meskipun saya belum menjadi seseorang yang luar biasa, tapi menurut saya bandingkan diri saya dengan yang dulu-dulu dengan yang lalu-lalu, ini sudah hal yang sangat luar biasa. Dan Sasmita sangat bersyukur. Masya gitu. Allah, betul sekali. Karena apa? Karena kita tidak perlu untuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Kita menjadi versi yang lebih baik dari kita yang kemarin, itu sudah luar biasa. Baik, itu segmen pertama tadi ya, sudah sangat seru sekali perbincangan kita dengan Sasmita Sugiyardi. Dan setelah jeda berikut ini kita akan lanjut di segmen yang kedua, tetap di Serba-Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV.